Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Susanti Batubara akan melakukan diskusi pada sesi 11. Di mana pada sesi 11 ini ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan. Pertanyaan pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Kemudian, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini diimplementasikan di sekolah tempat saya bertugas. Kemudian, analisa apakah yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, kemudian diminta bagaimana implementasinya di tempat saya mengajar. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dalam satu kesatuan jawaban. Melihat dari 10 model pembelajaran terpadu, model pembelajaran terpadu ada 10 model. Nah, yang saya rasa tepat untuk diterapkan di Indonesia saat ini adalah tematik model atau model tematik. Hal ini relevan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Model tematik ini adalah model di mana mengintegrasikan berbagai mata pelajaran di bawah satu tema payung yang bermakna. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat koneksi antara beberapa konsep-konsep yang berbeda, membangun pemahaman yang lebih holistik, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Kemudian tujuan utama pembelajaran tematik ini adalah pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep secara mendalam. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan pemecahan masalah. Kemudian membentuk karakter siswa yang mengembangkan potensi diri secara optimal. Tujuan selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mengurangi fragmentasi materi pembelajaran antar mata pelajaran. Nah, fungsinya yang pertama sebagai kerangka kerja untuk mengorganisir pengalaman siswa belajar. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi topik dari berbagai sudut pandang. Kemudian landasan dari pembelajaran tematik terpadu adalah yang pertama filosofis, secara konstruktivisme yang meyakini bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian secara psikologis, teori perkembangan kognitif yang dikenalkan oleh Piaget dan Vygotsky menekankan pentingnya pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Lalu landasan didaktisnya, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Lalu prinsip-prinsip yang penting di dalam pembelajaran tematik terpadu, yang pertama itu berpusat pada siswa. Kemudian adanya pembelajaran bermakna, lalu otentik, kemudian fleksibel, berkesinambungan, dan yang terakhir secara holistik. Adapun rambu-rambu dalam implementasinya yang perlu diperhatikan, diantaranya pemilihan tema yang harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan sekitar, dan ketersediaan sumber belajar. Kemudian keterkaitan antar mata pelajaran dalam satu tema harus jelas dan logis. Alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam tema perlu dipertimbangkan secara proporsional. Lalu rambu-rambunya, evaluasi pembelajaran harus mencakup penilaian proses dan hasil belajar dari berbagai aspek. Terakhir, guru perlu berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tahapan dari pembelajaran tematik ini dapat diimplementasikan seperti ini. Pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini yang perlu dilakukan adalah pemetaan KD, kompetensi dasar, dan pencapaian kompetensi, lalu menentukan tema,
kemudian menyusun jaringan tema, lalu menyusun silabus dan rencana pembelajaran tematik. Di bagian pelaksanaan, pertama-tama pada kegiatan pendahuluan, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Kemudian pada kegiatan inti, melaksanakan berbagai metode dan strategi pembelajaran, misalnya diskusi, eksplorasi, demonstrasi, dan proyek. Yang seluruh kegiatan itu berpusat pada siswa dan relevan dengan tema yang diambil. Guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator. Lalu pada bagian penutup, melakukan refleksi bersama siswa, menyimpulkan materi, memberikan umpan balik, dan menindaklanjuti pembelajaran. Pada tahap penilaian, itu menggunakan berbagai teknik penilaian, bisa observasi, unjuk kerja, produk, tes tertulis, yang relevan tentu saja dengan tujuan pembelajaran. Kemudian tahap penilaian selanjutnya, melakukan penilaian autentik yang mengukur keterampilan dan pemahaman siswa dalam konteks nyata. Perbedaan kurikulum tematik terpadu pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar dan implementasinya kita dapat lihat di sini. Pada fokus utamanya, kurikulum 2013 itu kompetensi yang menjadi fokus utamanya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dijabarkan dalam KD dan penekanannya tematik pada pembelajaran SD. Sementara pada kurikulum Merdeka, pengembangan profil pelajar Pancasila dan capaian belajar memberi keleluasaan pada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran. Kemudian perbedaan selanjutnya dilihat dari struktur kurikulum. Pada 2013, mata pelajaran disajikan secara tematik terpadu. Struktur mata pelajarannya lebih kaku. Di kurikulum Merdeka Belajar lebih fleksibel. Di pendidikan dasar mata pelajaran masih ada, namun ada ruang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan yang sifatnya lebih mandiri dalam pengembangan pembelajaran. Kemudian untuk perangkat ajarnya, pada kurikulum 2013 terdapat buku guru, buku siswa yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pada kurikulum Merdeka tersedia beragam perangkat ajar, buku, teks, modul, asesmen yang dapat dipilih atau dimodifikasi oleh guru sehingga guru mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan sendiri. Kemudian perbedaan selanjutnya dilihat dari aspek fleksibilitas guru. Pada kurikulum 2013, guru kurang fleksibel dalam menentukan materi dan metode karena terikat pada buku teks dan buku siswa yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara pada kurikulum Merdeka, guru lebih fleksibel, memiliki kebebasan untuk menentukan alur, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada proses pembelajaran, pada kurikulum 2013, tematik terpadu di SD dengan KD yang telah ditentukan menggunakan pendekatan saintifik yang diantaranya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajarannya sudah berbasis project based learning dan berdiferensiasi, fokus pada penguatan karakter melalui P5 dan guru diberi keleluasaan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan konteks yang ada. Itu perbedaannya. Kemudian ketika dikembangkan dengan sekolah di mana saya bertugas di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dengan beberapa penyesuaian dan inovasi. Di antaranya dilakukannya pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana kami mengalokasikan waktu khusus untuk P5 dengan tema-tema yang sudah bisa dipilih. Dan P5 ini mengantarkan kami pada predikat sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian kami sudah juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi di sini termasuk di dalamnya diferensiasi konten,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian untuk fleksibilitas dalam perangkat ajar, guru-guru dibebaskan dalam menyampaikan materi dengan berbagai macam sumber dan aplikasi. Kemudian asesmen formatif yang lebih dominan, di mana penilaian tidak hanya dalam bentuk penilaian sumatif, tapi formatif selama proses pembelajaran menjadi hal yang penting untuk dinilai. Kemudian adanya kolaborasi antara guru. Guru lebih mempunyai semangat untuk berkolaborasi dalam kurikulum Merdeka. Kemudian penguatan literasi dan numerasi, hal yang dianggap penting pada saat ini dapat ditingkatkan melalui kurikulum Merdeka. Dengan implementasi kurikulum Merdeka, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif, relevan, dan menyenangkan, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minat mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.